Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat diingini oleh orang yang terbaring dalam kubur, nailungun kon alak nadung bersendirian dalam kubur, yang paling dirindui bertasbih, bertahlil, bertahmid, beristighfar, bersalawat. Sangat dirindui oleh orang yang dalam kubur, kata ulama. Nak sebut subhanallah saja satu kali dapat, kalau dapat jadilah. Itu dia ya. Kalau boleh nak datang ke masjid, tapi mana ada lagi ya. Kalau bisa mau sholat berjamaah, mau sholat sunat dan lain sebagainya. Baiklah, kemarin kita bicara tentang bacaan Rasulullah SAW di akhir hayat baginda sesuai menurut hadis Sahih Muslim yang disorot dalam kitab-kitab tafsir. Bacaannya subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli, subhanallah ala bihamdi ya juga, subhanallah azim bihamdi ya juga. Tetapi kira-kira 2 bulan di penghujung usia Rasulullah SAW, Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli sejak turunnya surah An-Nasr. Setelah turunnya surah An-Nasr, surah yang penutup terakhir sekali turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surah yang terakhir turun, tapi ayat Quran ada lagi yang turun sesudah itu. Tapi surah secara lengkap, secara komplit yang turun terakhir sekali idza jaa nasrullah. Bukan surah An-Nas ya. Dalam Quran kedudukan surah yang terakhir surah An-Nas. Tapi surah yang terakhir turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Sejak turunnya surah ini Rasulullah tahu bahwa usianya sudah di penghujung. Lalu baginda bersiap-siap menghadap Allah dengan memperbanyak zikir subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli sewaktu ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Sahabat-sahabat Nabi waktu mendengar surah ini turun semua gembira. Karena di dalamnya secara tersurat di dalam surah ini tidak ada cerita tentang kewafatan Rasulullah. Tapi secara tersirat ada, dapat dicium, dapat dikesan, dapat diketahui bahwa Rasulullah sudah di penghujung usianya. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat pandangan hatinya tahu bahwa ini sebagai peringatan tentang kewafatan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menukar bacaan rukuk dan sujud. Apa perbedaannya dengan bacaan yang kita baca selama ini? Di sini ada tasbih ya, subhanaka, ada tasbih. Kita pun subhanallah contohnya, atau subhanallah azim wa bihamdih. Ada Allahumma, ada menyeru lafaz jalalah. Allahumma itu dari Allah asalnya ya. Allahumma itu asalnya ya Allah. Kemudian dipendekkan jadi Allahumma. Jadi ada Allahumma 2 kali lafaz jalalah. Kalau kita membaca subhanallah azim wa bihamdih, tidak ada Allahumma di sana. Kalau kita membaca subhanallah a'la wa bihamdih, subhanallah azim wa bihamdih, dua-dua tidak ada Allahumma. Di sini ada Allahumma 2 kali ya. Kemudian Rabbana, menyeru Rabbana dalam bacaan biasa pun ada ya, subhana rabbiyal azim, Rabbi
Subhana rabbiyal a'la. Ada Rabbi di sini, ada Rabbana. Nah, perbedaannya apa? Rabbi itu untuk saya sendiri, Rabbana itu untuk semuanya menyeluruh. Kemudian ada wa bihamdik. Dalam zikir biasa juga ada Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, di sana wa bihamdih ya. Ataupun Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di sini wa bihamdik. Sama saja artinya ya. Kemudian doa maghfirah ataupun keampunan, Allah maghfirli. Doa maghfirah ataupun keampunan ini yang tak ada dalam zikir biasa. Ini yang tak ada juga dalam zikir biasa. Jadi ada doa meminta keampunan Allah. Sebagai menjawab konten surah An-Nasr tadi, fasabbih menyuruh bertasbih, bihamdi rabbik menyuruh bertahmid, wastaghfirhu menyuruh beristighfar. Jadi 3 suruhan, 3 seruan di sana, 3 perintah di sana. Perintah bertasbih, subhanakallahumma, perintah bertahmid, wa bihamdika, wastaghfirhu, perintah beristighfar. Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Inilah ya dalam hadis sahih. Kalau kita rajin, kita boleh tambah wali walidayya, wali ahli, wali muallimin, wal muta'allimin, wali muslimin. Kalau rajin lah ya, paling kurang penutupnya waktu sujud. Semasa sujud bisa ditambah dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ufirli, wali walidayya, wali ahli, untuk ayah dan ibuku, untuk kami sekeluarga. Berapa orangnya? Tak tahu lah. Tak. Anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya, terserah lah ya. Walil muallimin, orang yang mengajar kita doakan. Wal muta'allimin, orang yang belajar. Subhanallah. Semua makhluk di bumi katanya dan di langit mendoakan orang yang mengajar. Ikan di laut, semut di darat, semut di gunung mendoakan alakna mengajar, alakna lain tentang kebaikan. Kita doakanlah walil muallimin wal muta'allimin, dan orang yang belajar juga kita doakan. Walil muslimin, kita doakan juga orang Islam semuanya. Kalau kata tidak cukup besok dibawa lagi ya, insyaallah. Baik. Ayo kita baca sama-sama. Subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana, wa bihamdikallahumma, wa bihamdikallahumma, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana, wa bihamdikallahumma, Allahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana, wa bihamdikallahumma, Allahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana, wa bihamdikallahumma, Allahumma ufirli. Ayo kita baca sekaligus serentak ya, serentak saja ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Kata Aisyah, baginda Rasulullah SAW membaca zikir ini sangat banyak. Artinya paling kurang 3 ya, paling kurang 3. Apalagi kalau sembahyang sendirian. Jadi kita lihat subhanaka, tasbih. Apa arti subhanaka? Apa arti subhanallah? Kita sering membaca subhanallah, 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 subhanallazim, 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 subhanallah, subhanallazim, subhanallah, subhanallazim, subhanallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Apa arti subhanallah? Kata ulama artinya ada 3. Ada 3 kontennya. Satu apa? Mensucikan, membersihkan Allah. Subhanallah,
Allah itu bersih dan suci dari sifat-sifat yang tak mungkin, yang tak layak. Azan berkumandang di masjid, orang itu tidur, Allah diam. Allah tidak diam. Tidak diam. Rumah dekat masjid, azan 5 kali sehari semalam, duduk di rumah, Allah tidak tahu. Allah tahu. Subhanallah. Allah tahu. Allah akan menanya nanti. Saat orang itu menghadap Allah nanti, adong demo sujud dia muan, adong donok do 50 meter meya, 100 meter meya. Ditanya nanti itu. Subhanallah. Azan itu panggilan ilahi. Kalau tidak dipenuhi, nanti akan ditanya. Akan ditanya nanti. Subhanallah. Subhanallah. Orang yang rajin memenuhi panggilan ilahi, dalam hadis dikatakan hidup matinya akan diurus Allah. Mustahil orang yang ke masjid dan orang yang tak ke masjid sama di sisi Allah, tidak sama. La yastawun, mereka tidak sama. Subhanallah. Ada rekodnya, ada catatannya, ada. Ada malaikat yang menulis, ibu ini bangun jam 3.30, ibu ini bangun jam 4. Ada catatannya. Tanah perumahan tempat dia tinggal pun bersaksi. Parbagasani saulakon malapor deh. Ada ayat Qur'annya. Tanah perumahan bersaksi. Tanah yang dia tempuh, jejak langkahnya ke rumah Allah, bumi yang dia tempuh, tanah yang dia lalui, melapor nanti kepada Allah. Ya Allah, ibu ini tiap pagi ke masjid. Ya Allah, ibu ini tiap pagi ke masjid. Kata tanah perumahan satu lagi, ya Allah, ibu ini tidak ke masjid. Sampai dia mati, jenazahnya dibawa ke masjid. Waktu hidup tidak ke masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin saya ibu tu nak sadai, mesti tahu. Setiap kita ini kan nyawa kita dari Allah, kehidupan kita daripada Allah, kesehatan kita dari Allah, tenaga kita, akal, hati, semua emosi kita Allah yang jaga, molekul-molekul badan kita semua milik Allah. Kenapa Allah tidak tahu? Maha suci Allah. Allah pasti tahu. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin tidak membalas. Tidak mungkin tidak menilai. Orang itu mau bangun awal, Allah kasih dia nilai. Orang yang datang ke masjid di pagi hari untuk sholat berjamaah berniat sebelum tidur, nilainya seperti sholat 1 malam tak tidur. 1 malam itu kalau 12 jam, 12 jam lah ya. Kemudian tidurnya dinilai lagi, kepergiannya ke masjid dinilai, langkahnya dinilai. Setiap langkah ke masjid dan balik dari masjid, pergi dan pulang, dapat 3 tolu ponten nih, 3 nilainya. Dosanya dihanyutkan, derajatnya dinaikkan, dapat 1 pahala. 3 in 1. Subhanallah. Subhanallah. Kalau datang salat subuh berjamaah, selain pada yang disebut tadi, dapat bonus seperti naik haji. Ada hadisnya ya. Kalau ada tausiah sesudah subuh, ibu ini datang ke masjid ingin mendengar tausiah, bapak ini ingin mendengar tausiah, dapat 1 bonus haji tersendiri. Datang ke masjid di pagi hari, 2 bonus haji. Subhanallah. Kalau dia sholat berjamaah, ada 50 orang, 60 orang sholat berjamaah. Yang datang sholat berjamaah ini dinilai menurut orang yang tertinggi nilai sholatnya. Kalau ada 50 orang yang sholat, ada 1, 2, 3 orang yang hebat nilai sholatnya, grade A contohnya lah ya, semuanya dapat grade A. Subhanallah. Orang sini bilang A ya, ponten terbaik. Kan sholat ini dinilai macam sekolah juga, ada pontennya, ada nilainya. Orang-orangnya berapa nilainya? Semua yang datang dikasih nilai
seperti nilai yang terbaik di antara yang datang. Rugilah sembahyang sendiri ya. Kalau dia sembahyang sendiri di rumah, nilai dia sendiri. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa artinya? Allah tahu semuanya, Allah menilai semuanya. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Berapa kali kita miss sholat berjamaah, Allah Ta'ala tahu. Berapa lama dia tinggal sholat, Allah Ta'ala tahu. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah tak tahu. Allah tahu. Jadi apa lagi mau dibikin? Kalau ada selama ini kita ketinggalan, kita lengah dan lalai, mungkin sembahyang pernah tinggal, ya minta ampunlah kepada Allah. Kalau mampu mengqadanya, diqadha. Kata ulama wajib mengqadha salat itu ya. Ya Allah, saya rata-rata umpamanya pernah tinggal salat 3 tahun. Sekarang saya mengqadhanya, ya Allah, tolong beri saya kesehatan yang sempurna, motivasi yang tinggi untuk mengqadha salat saya ini. Kalau saya meninggal sebelum salat saya selesai qadhaannya, maafkan saya ya Allah. Saya sudah berniat ingin menyempurnakan qadhaan saya ya Allah. Bukan tidak berniat. Nah, kalau dia meninggal tidak ada berniat nak mengqadha salatnya, itu masalah dia lah tuh ya. Itu masalah dia dengan Allah nanti. Subhanallah. Subhanallah saja pengen mengerti iba maksudnya. Selamat deh dunia akhirat. Mensucikan Allah, Allah suci bersih daripada sifat yang tidak layak baginya. Tidak mungkin Allah tidak tahu kalau saya tidak ke masjid. Allah pasti tahu. Tidak mungkin Allah tidak peduli kalau saya tak pegang Quran. Allah peduli, Allah memperhatikan. Kemudian makna kedua mengagungkan. Ini makna tasbih, kita belajar satu-satu ini ya. Tasbih mensucikan, membersihkan. Bahasa Arabnya tanzih. Yang kedua mengagungkan. Kalau Allah itu suci dan bersih daripada sifat yang tidak baik, tidak ada ya. Tidak dong nasu tama di nasadai. Tidak dong nasu turi. Semuanya sempurna, semuanya bersih. Jadi macam mana lagi? Ayo diagungkan, dibesarkan. Kita karena mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena kita besarkan, kita bertasbih selalu. Bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Zikir yang paling disukai Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ataupun subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Selain la ilaha illallah ya. Selain la ilallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu saja. Ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak mesti sesudah sholat saja ya. Nah, mengagungkan Allah. Allah itu bersih dan suci dari sifat yang tidak baik, yang tidak layak baginya. Maka kita perlu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Panggilan Allah diagungkan. Panggilan Allah dibesarkan, dimuliakan. Kalau di Malaysia, hampir setiap masjid ditulis tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Ditulis di masjid-masjid di sana. Di Brunei juga tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Artinya panggilan yang paling penting Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang mengatasi itu lagi. Kemudian kalau Allah itu bersih, suci, Allah itu agung dan mulia, kita perlu taat setia. Kita karena taat, kita mesti taat kepada Allah. Itulah konten tasbih. Mensucikan, mengagungkan, taat setia ataupun tunduk dan patuh. Itu maksud subhanallah. Dulu waktu belajar, mula-mula belajar dulu mungkin di Saripul, waktu mengajar di sana mungkin subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ya Maha Suci Allah betul. Tapi kalau Allah itu suci berarti sifatnya baik belaka. Maka Allah mempunyai sifat al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Kalau Allah itu mempunyai sifat yang agung dan mulia, kita mesti akur. Kita mesti taat dan patuh. Karena semua makhluk di alam ini bertasbih mengagungkan Allah. Itu ayam tuh bertasbih dia. Masa belajar dulu di Purba katanya bahasa ayam tuh tuh dari jam berapa dia itu dakwah. Itu dakwah Allah melalui ayam.
Dulu waktu belajar di pondok dulu katanya artinya apa? Uzkurullah, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Itu artinya. Uzkurullah, jangan tidur lagi. Nah, itu artinya. Makna secara tersirat. Ayam itu ada bahasanya. Uzkurullah yul ghafilun katanya. Ingatlah Allah oleh insan yang lalai, jangan lalai lagi. Semua bertasbih dengan bahasa masing-masing. Yang tahu bahasa makhluk adalah Nabi Sulaiman. Rasulullah juga diberi Allah kuasa ingin untuk mengetahui bahasa-bahasa makhluk. Itu saja dulu ya. Besok kita sambung uraian tentang doa ini. Kita baru bicara sedikit tentang subhanaka. Subhanaka itu sama dengan subhanallah. Subhanahu juga sama. Subhanallah, subhanahu, subhanaka. Artinya bertasbih. Tasbih itu mengandungi 3 makna. Mensucikan, mengagungkan, dan menyatakan kita mesti taat setia kepada Allah. Jangan tidak menghiraukan kalamullah dan panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyakum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.